Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vino Jana dari kelas 2C Prodi PIAUD akan sedikit mengulas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang menerangkan tentang subjek pendidikan. Apa sih subjek pendidikan itu? Subjek pendidikan berdasarkan Al-Quran, seperti itu. Apa sih subjek pendidikan itu? Kita perlu mengetahui subjek pendidikan terlebih dahulu. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan adalah orang tua, guru-guru di institut formal atau di sekolah maupun non formal dan di lingkungan masyarakat. Ada kata tarbiyatul awal. Tarbiyah itu kan pendidikan ya. Tarbiyatul awal, pendidikan yang pertama. Pendidikan yang pertama yang kita pahami selama ini adalah tentang rumah tangga atau tentang orang tua ataupun tentang masyarakat, seperti itu. Kita sendiri sebagai seorang muslim harus menyatakan bahwa pendidik pertama manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sudah ada pada surah Al-Alaq ayat 4 dan ayat 4 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka kita bisa ambil kesimpulan dari situ bahwasanya Allah lah yang mengajar kita pertama kali, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, perantara ucapan, bahwa Allah lah yang mengajarkan kepada kita untuk mengetahui segala sesuatu di dunia ini dengan perantara Nabi Muhammad, seperti itu. Selanjutnya pada surah Ar-Rahman, subjek pendidikan berdasarkan Al-Quran. Di sini ada banyak, ada surah Ar-Rahman, ada surah An-Najm, ada surah An-Nahl, ada surah Al-Kahfi. Saya simpulkan pada surah Ar-Rahman dan An-Najm saja, okay? Pada surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang artinya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Ar-Rahman itu kan Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Kita bisa ambil kesimpulan pada surah Ar-Rahman ini, pada nilai pendidikannya, bahwa Allah lah yang mengajarkan kita. Pada surah Ar-Rahman ini Allah Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih, Maha segalanya. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan mengajarnya pandai berbicara. Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia.
Mengapa Allah mengajarnya pandai berbicara? Agar manusia bisa menjadi pendidik, bisa menjadi seorang pendidik yang bisa mengajarkan kepada putra-putrinya, seperti itu. Bisa menjadi orang tua yang bisa menuntun anaknya ke jalan yang benar. Sedangkan pada surah An-Najm ayat 1 sampai 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa du mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdi ma auha, yang artinya di sini kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa mengetahui nilai pendidikan pada surah An-Najm di situ, yaitu di antara subjek pendidikan, guru adalah malaikat, guru nabi adalah malaikat sebagai asisten Tuhan. Manusia perlu mendekati guru itu untuk memperoleh pesan-pesan ilahi atau ilham dari Allah dengan cara banyak membaca Al-Quran, merenungkan dan mendekatkan diri kepadanya. Berkaca kepada Jibril itu, maka di antara sifat-sifat yang perlu dimiliki guru adalah syadidul quwa, kuat fisik dan mental, cerdas dalam memiliki IQ, memiliki pembawaan dan bakat sebagai guru, berusaha mendekatkan diri kepada murid, menyelami dan mendalami karakter murid dan kesulitan mereka, berusaha meningkatkan kemampuan dan profesionalisme keguruan, memenuhi tuntutan kurikulum dan silabus. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.